Mengejutkan, Gatot berani terang-terangan di TV One. Jika Jokowi tak berani terima tantangan Gatot Nurmantio, berarti semua benar. Mari kita mulai pembahasan dari Denny Siregar yang tak senang dengan Gatot Nurmantio. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mengungkapkan dirinya dicopot oleh Presiden Jokowi dari jabatannya sebelum masa pensiun karena terkait permutaran film G30S PKI. Pernyataan itu disentil oleh penggiat dan penulis buku Denny Siregar. Dia menyebut Gatot seperti sedang berhalusinasi. Dulu berkuasa, banyak anak buah, apa-apa tinggal perintah, fasilitas tinggal tunjuk saja. Tamu datang dari mana-mana, selalu dapat hormat dari siapa saja. Sekarang, bukan siapa-siapa, sepi, merasa tidak berguna, lalu mulai bertingkah. Halusinasi, pedih jenderal, sindir Denny Siregar di Twitternya Kamis 24 September. Denny lantas meminta Gatot agar menyebutkan jumlah anggota PKI yang pernah ditangkapnya selagi masih menduduki pucuk pimpinan TNI. Zaman jadi Panglima, ada berapa anggota PKI yang sudah Bapak tangkap, sehingga Bapak sekarang begitu takutnya? Tanya Denny Siregar. Oleh karena itu, jika Jokowi tak mau menerima tantangan Gatot, itu berarti Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gatot Nurmantio, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk menayangkan kembali film pengkhianatan G30S PKI di TVRI jelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Analis politik PANGI Syarwi Caniago menyarankan agar Presiden Jokowi mengabulkan permintaan mantan Panglima TNI tersebut. Agar tidak blunder, Pak Jokowi harus berani menerima tantangan Pak Gatot dengan nanti Presiden menginstruksikan nonton G30S PKI, ucap PANGI kepada jpnn.com Kamis 24 September. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting juga menyinggung dampak politiknya kalau Jokowi tidak mau menginstruksikan pemutaran film G30S PKI tersebut. Kalau Jokowi menghindar dan terkesan tak mau menerima tantangan Gatot, berarti menginformasi tuduhan Gatot selama ini bahwa beliau diberhentikan menjadi Panglima karena permintaan pembisik PKI agar Gatot diberhentikan karena menggelar nonton bareng film PKI, tutur PANGI. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Presidium kami, Gatot Nurmantio, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Isi surat mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan perintah menayangkan kembali film pengkhianatan G30S PKI, terutama di TVRI. Kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film pengkhianatan G30S PKI, tulisnya dalam surat terbuka Presidium kami kepada Presiden pada Rabu 23 September malam. Menurut Gatot Nurmantio, melalui film tersebut, rakyat Indonesia bisa memahami ada noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Dan inilah alasan Gatot Nurmantio terang-terangan di TV One, yakin PKI gaya baru semakin nyata. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengungkapkan sejumlah alasan bahwa bahaya laten komunis gaya baru semakin nyata. Keyakinan itu diungkapkan Gatot dalam wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Kamis 24 September yang biasa kita kenal dengan TV One. Semakin hari, semakin real. Tidak usah mundur ke belakang. Mulai dari 2008 saja, sudah tidak ada pelajaran G30S PKI, ujar Gatot Nurmantio. Kemudian, langsung saja deh, yang jelas-jelas Ripka Jiptaning mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak PKI. Kemudian menyatakan bahwa peristiwa G30S PKI itu adalah pelakunya yang membantai adalah TNI, sambungnya.
Gatot juga menyebut bahwa anak-anak dan keturunan PKI banyak yang masuk PDI Perjuangan dari cabang hingga pengurus pusat. Kemudian mengatakan bahwa anak-anak keturunan PKI itu masuk di PDI mulai dari cabang sampai dengan pusat, kata Gatot. Teranyar, lanjut Gatot, kebangkitan PKI itu semakin nyata dengan adanya upaya menyelinap ke dalam perundang-undangan melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, di mana sejumlah pasal mengindikasikan PKI yang teraktual, yang tidak terbantahkan, karena memang PKI atau komunis itu tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya RUU HIP pasal 7 ayat 2 itu mengajukan trisila, nasionalisme, sosial demokratik, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nomor 3 bahkan dipres jadi ekasila. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 bahwa sendi pokoknya adalah keadilan sosial, tuturnya. Mari kita lihat bahwa di dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya dikuatkan lagi di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa, imbuhnya. Menurut Gatot, yang dikatakan sendi pokok keadilan sosial itu sama dengan manifestasi petinggi PKI dan Aidit pada tahun 1963. Bayangkan, ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Yang tadinya menjadi dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa menjadi keadilan sosial, urainya. Ini jelas saya punya keyakinan yang utuh, imbuh Gatot. Kemudian, ingat TAP MPRS 25/1966 tidak dimasukkan dalam dasar, tidak ada dalam RUU HIP yang melarang organisasi komunisme, Leninisme, Marxisme, kan gitu. Nah, inilah upaya penghapus TAP MPR, tidak bisa diganti dengan RUU. RUU HIP kan satu indikasi yang saya senyalir bahwa itu kebangkitan neo-PKI, neo-komunis. Demikian, Gatot Nurmantio. Oleh karena itu, Refli Harun ungkap sebab Gatot dicopot dari Panglima TNI karena khawatir jadi presiden. Ahli hukum tata negara, Refli Harun mengomentari pencopotan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dari kursi Panglima TNI. Menurutnya, pencopotan tersebut karena Gatot berpeluang mengganggu konstelasi pemilu 2019. Dalam kanal YouTube-nya bertajuk Kontroversi Gatot Nurmantio dipecat gara-gara film G30S PKI. Gatot adalah salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden potensial pada waktu itu. Karena itu pensiunnya dipercepat, agar dia tidak jadi orang yang powerful, ujar Refli Harun, seperti dikutip suara.com, Kamis 24 September. Diketahui dalam Pilpres 2019 lalu, terdapat dua bakal calon presiden dari kalangan militer, yakni Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantio. Namun Prabowo Subianto lebih populer lantaran saat itu mendapatkan dukungan dari massa 212. Kontroversi penyebab Gatot pensiun dari kursi Panglima TNI belakangan menyeruak ke publik. Bagaimana menurut pendapat Anda?